ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Dari surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini turun di Mekah ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah SAW mengajak mereka itu dengan penuh hikmah, kemudian memberi pelajaran atau pengajaran yang baik, dan bisa jadi menggunakan metode pula mujadalah. Maka para pakar pendidikan menyimpulkan atau memberikan satu pemahaman, ayat ini merupakan satu di antara berbagai ayat yang menunjukkan tentang metodologi pembelajaran. Metodologi itu ya bisa kita pahami cara. Nanti dari metodologi itu akan diturunkan menjadi langkah-langkah praktis yang mungkin kita kenal dengan istilah thoriqatut tadris. Ya, kita kenal nanti dengan thoriqatut tadris. Sudah ada tahapan-tahapannya. Ada beberapa pelaksanaan atau praktisnya ya dari metode yang disebutkan ini. Disebutkan dalam ayat tersebut secara umum ada tiga cara. Yang pertama adalah al-hikmah. Yang sebenarnya al-hikmah ini kalau kita tengok pula pada penjelasan para pakar yang lain, hikmah itu ada di mana-mana. Jadi yang kadang-kadang selama ini kita pahami hikmah itu dengan lemah lembut ya, itu secara lebih mendalam, hikmah itu mengandungi ketepatan-ketepatan. Bahkan kalau dalam pendekatan filosofi, hikmah itu adalah satu tingkatan yang sangat mendekati kepada hakikat keilmuan. Itu lebih jauh ya. Yang pertama tadi hikmah, kemudian yang kedua adalah memberikan pengajaran yang baik, kemudian yang ketiga adalah mujadalah, ada dialog argumentatif. Dialog argumentatif saling memberikan satu argumen, alasan-alasan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, walaupun nanti ada pengembangan yang lain ya, dari metode hikmah ya, sebagai contoh ya di sini. Rasulullah SAW pernah memberikan contoh bagaimana bersikap hikmah kepada orang yang belum tahu, bahkan mungkin akan bertindak ya melampaui batas, yaitu orang yang Arab Badui yang kencing di masjid itu. Itu di situ ada dua metode langsung ya. Pertama adalah
sifat hikmahnya Rasulullah SAW ketika akan memberikan pengajaran kepada Arab Badui tadi itu. Oh, para sahabat sudah marah ya, sudah marah, kemudian sudah akan menghalau si Arab Badui ini tadi, tapi oleh Rasulullah suruh diamkan aja, jangan kamu usir. Kalau kemudian anak itu adalah dihardik, dihalau, apa yang terjadi? Malah kemana-mana ya dunia itu. Iya. Sehingga rahimahumullah. Jadi ketika para sahabat itu akan mengusir Arab Badui tadi itu, oleh Rasul dikatakan jangan, diamkan, biar tuntas. Ternyata dibalik Rasulullah SAW membiarkan orang itu ada hikmah yang lain, yaitu apa? Memudahkan di dalam membersihkannya. Juga tidak menjadikan orang itu merasa terhinakan sama sekali. Apalagi kalau kondisinya memang belum tahu. Diriwayatkan itu Arab Badui yang pola hidupnya, mohon maaf dengan bahasa yang lain, mungkin saya menggunakan diksi yang kurang enak ya, primitif gitu. Ya masih primitif. Saya pernah mendapatkan diksi primitif ini dulu, masya Allah tuh, penggambarannya itu minor banget tuh, minor sekali. Ya nggak ngerti peradaban, apalagi coba saya. Ya nggak ngerti sopan santun. Ya, digambarkan kan seperti itu pula ya. Orang-orang Arab Badui itu kalau manggil Rasul gimana? Apa marah manggilnya Rasulullah? Tidak. Hei Muhammad. Iya kan? Para sahabat yang lain aja manggilnya nggak pernah manggilnya Muhammad. Ini ada Arab Badui manggilnya ya Muhammad. Baik, oleh Rasulullah SAW itu disuruh diamkan saja. Setelah tuntas, Rasul minta seember air diguyurkan. Ya tentu kondisi Masjid Nabawi saat itu kan nggak seperti sekarang ini ya. Maka saya ketika menyampaikan masalah pembersihan najis ya kalau zaman Rasul dulu diguyur selesai. Ya sekarang jangan diterapkan seperti itu apa adanya. Masalahnya dulu kan meresap. Lalu kalau sekarang bagaimana caranya? Lap dulu itu. Kalau misalnya kotorannya itu ada di ubin yang keras begini ini ya diserap dulu lah. Ini Ikhwan Fillah rahimakumullah, ini juga perlu diingatkan kepada ibu-ibu ya. Istri-istri kita, akhwat-akhwat kita itu kadang-kadang ada yang belum mengerti mungkin. Seolah enak saja. Udah dirata malahan. Iya kan? Bukan begitu caranya. Ambil kain yang lain, yang kering, diserap. Ya kan? Setelah itu bagaimana? Dengan hati-hati, dijaga. Mungkin langsung masukkan ember biar tidak netes kemana-mana, malahan kan gitu ya. Baru ke tempat yang lain. Ya kan? Cuci itu kain yang sudah untuk menyerap tadi itu, mungkin diganti dengan air yang diganti dengan, kalau belum kering diganti dengan kain kering yang lain, diserap lagi yang sekian kalinya. Baru setelah itu dilap dengan air, dengan kain basah yang dibuat sedemikian rupa sehingga apa? Ngelapnya sekali lap, kemudian mungkin menggunakan kain yang lain yang bersih ataupun permukaan lain yang bersih, kemudian dilap lagi. Setelah itu yang ketiga kalinya lap lagi. Udah. Maka ini menurut saya juga penting dari sisi fikih waqi ya. Jangan terpaku tekstual banget ya. Kalau tekstual banget itu contoh Rasul diguyur rata malahan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu apa? Rasulullah SAW gabungkan dengan mau'idhah hasanah, dinasihatin itu, dikasih pengertian itu si Arab Badui, dinasihatin. Kamu, ini masjid
tempat suci, tempat beribadah. Enggak seperti itu, enggak sopan namanya seperti itu. Coba kalau tadi para sahabat enggak Rasul cegah tadi. Nauzubillah min dzalik, alam bisawab. Kita juga tidak boleh berandai-andai. Yang terjadi malah tidak sebaiknya itu. Bahkan pengajaran enggak akan nyampe kepada mereka, kepada dia. Oleh karena itu, rahimakumullah, ada beberapa variasi pengembangan dari metode mau'izah hasanah. Kalau hikmah itu memang tidak bisa kita definisikan dalam arti yang letterlek gitu ya. Tapi ada gabungan dari sikap, gabungan dari qaul, gabungan dari rasa. Disitulah ada hikmah, bil hikmah. Walaupun sering-seringnya kita terjemahkan dengan apa istilahnya, bijaksana ya, dengan lembut kebijaksanaan gitu ya. Maka di dalam sila Pancasila itu yang keempat, hikmah kebijaksanaan. Itu digabung jadi satu ya. Pemahamannya seperti itu. Baik, saya akan berpindah dari metode hikmah kemudian kepada metode mau'izah hasanah. Sebagaimana tadi yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, ada beberapa variatif dari mau'izah hasanah ini. Di antaranya qaulan baligha, perkataan yang membekas pada jiwa. Kalau sering-seringnya dalam kajian-kajian itu ada istilah baligha itu biasanya dikaitkan dengan mitsak ya, mitsakun ghalidha. Satu apa? Kaitan dengan diantaranya kesyahadahan kita ini juga sama, mitsakun ghalidha. Kemudian yang kedua diantaranya adalah terkait dengan akad nikah, itu juga disebut dengan mitsakun ghalidha. Tapi terkait dengan ini adalah ungkapan apa? Ungkapan mau'izah hasanah ini diantaranya ada qaulan baligha, yaitu ucapan yang membekas pada jiwa. Diambilkan dari surat An-Nisa ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka ucapan yang berbekas pada jiwa mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya menanggapi beberapa fenomena keumatan ya. Ya termasuk mungkin diantaranya ya di dalam dunia pendidikan. Terkadang kita mendapati, bahkan bukan hanya di jenjang dasar, menengah, bahkan mungkin jenjang perguruan tinggi, mengalami hal yang seperti itu pula. Yaitu apa? Seolah-olah nasihat seorang supervisor, nasihat seorang advisor, nasihat seorang musyrif, nasihat seorang guru itu enggak tidak ada asar pada kepribadian atau pribadi seorang peserta didik ataupun anak buah. Termasuk diantaranya apa? Mungkin ya orang tua kata-katanya itu atau nasihatnya itu tidak bernas atau tidak memberikan satu pengaruh kepada anak-anaknya. Itu banyak faktor. Satu diantaranya memang mungkin dari metode atau cara menyampaikannya. Termasuk diantaranya pula, ini PR yang berat ini, PR yang berat. Peserta didik yang mungkin suka melanggar, itu pendekatannya tidak bisa langsung pendekatan semata-mata
apa ya istilahnya, ikop. Ternyata dia bisa. Walaupun ikop tetap harus ditegakkan, bukan berarti ikop ditinggalkan, bukan. Tapi harus ada apa namanya cara atau uslub lain yang harus disertakan, yaitu apa? Memanggil kesadaran. Dan ini pekerjaan yang berat sekali. Ya namanya kalau masyarakat atau peserta didik ataupun anak-anak atau anak buah itu sudah terpanggil kesadarannya, itu memang sekedar diawasi sekilas sudah selesai ya. Tapi bagaimana kalau kemudian suatu saat terjadi di sebuah lembaga pendidikan, ikop itu kok seperti tidak berasar? Oh jangan-jangan hatinya nggak terpanggil, itu masalahnya. Jiwanya nggak tersentuh. Ini saya rasa menjadi PR hampir semua lembaga pendidikan ya yang mengalami seperti itu. Saya pernah mengajar di sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi. Itu kalau akan kita terapkan betul idealisme pesantren sebagaimana kita mengajar selama ini, itu nggak bisa ternyata. Bubar. Bukan bubar dalam arti anaknya atau apa namanya peserta didiknya atau mahasiswanya itu nggak ikut, bukan. Apa namanya ya? Karena ya tidak mendapat dukungan yang maksimal dari berbagai komponen yang ada. Yang berjalan adalah seolah-olah sebagaimana apa? Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban saya. Udah itu aja. Kewajiban saya tunaikan, hak saya dapatkan. Selesai. Seolahnya seperti itu. Sehingga idealisme sebuah lembaga pendidikan, idealisme pendidikan itu susah untuk kita betul-betul canangkan di situ. Kecuali hati yang sudah terpanggil, jiwa yang tergerak. Dan disitulah ternyata salah satu di antara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan awal-awal wahyu turun itu terkait dengan masalah halal haram. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dan menekankan melalui dakwah Rasulullah SAW terkait dengan keesaan, terkait dengan tauhid, pembenahan tauhid. Luar biasa di situ. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu berkomentar. Dulu di awal-awal wahyu turun, Allah tidak menurunkan masalah halal haram, tapi yang dibenahi adalah masalah akidah. Sungguh sekiranya yang turun wahyu pertama kali adalah la tasrubul khamra misalnya begitu, maka mereka akan jawab la nada'il khamra abadan. Sekiranya yang turun itu la tazni, maka yang ada adalah la nada'iz zina abadan. Itu. Kenapa demikian? Karena minum khamr, zina, satu lagi judi, itu merupakan hobi yang sudah memasyarakat di daerah atau di kalangan masyarakat saat itu. Saya baca di dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, tiga hobi tadi itu luar biasa. Saya nukilkan di sini satu aja, masalah judi. Judi itu saat itu tidak menjadi sesuatu yang nista. Karena dikemas begini, dikemas nanti menjadi sesuatu yang seolah-olah itu mulia, yaitu murah. Jadi ada 10 orang sepakat berundi. Dibuat undian 1 sampai 10. Lalu yang mendapatkan undian nomor 1
itu akan mendapatkan satu bagian. Demikian juga seterusnya sesuai dengan angka. Jadi nanti di sana ada undian nomor 1 dapat 1 saham, undian nomor 2 dapat 2 saham, undian nomor 3 dapat 3 saham, undian nomor 4 juga demikian, 4, 5 juga demikian, 6 juga demikian sampai 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ditambah-tambahkan terus itu 28. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7, 28. Apa yang dijadikan taruhannya? Onta. Terus orang yang dapat undian nomor 8, 9, 10 itu zong. Tapi justru mereka orang nomor 8, 9, 10 itulah yang wajib membeli onta. Onta tadi disembelih dibagi menjadi 28 bagian. Terus kemudian daging hewan onta itu disedekahkan ke fakir miskin atas nama orang-orang yang 7 mendapatkan undian yang pertama tadi itu. Orang yang dapat undian yang pertama bersedekah 1 bagian. Orang yang nomor 7 bersedekah berapa tadi? 28 bagian ya? Kok 28? 7 bagian. Sehingga orang yang kalah dari undian tadi itu, tapi kemudian yang beli onta itu diacungi jempol, dielu-elukan. Mereka itulah orang-orang yang dermawan. Coba. Jadi judi tapi menjadi kebanggaan. Itu kalau sifatnya sosial, bukan untuk nyari untung. Jadi ada 2. Ada yang sifatnya sosial dan ada yang judi sifatnya untuk mencari keuntungan. Unik ya. Itu menjadi hobi mereka, bahkan menjadi sesuatu kebanggaan. Rahimahumullah. Saya kembalikan ke sini. Itulah kaulan atau perkataan yang membekas di jiwa. Wah, ini berat sekali. Saya tidak menafikan ya. Tapi di kita ini mungkin memang harus diperbanyak orang-orang yang kalimatnya akan baligh. Bukan hanya balik dari sisi kekuatan dalil. Ya, bukan hanya dalil dari sisi kekuatan dalil. Kalau dari sisi kekuatan dalil saya yakin antum semuanya yang sudah alumni Mahat Ali itu lebih jos daripada ustadz-ustadznya malah. Iya kan? Antum lebih pakar daripada kami-kami yang lama-lama ini. Tapi dari sisi penyentuhan jiwa kita perlu banyak orang itu. Perlu berbanyak ini. Saya ulangi lagi. Kalau dari sisi kesubutan dalil, kekokohan dalil, saya jujur baru kali ini saya ngomong keras-keras loh. Sudah sekian waktu kan batuk-batuk terus itu. Alhamdulillah ya, moga-moga ini menjadi sebuah obat bagi saya. Ngajar kemarin aja belum bisa maksimal ya. Ini udah berani teriak-teriak. Jadi saya ulang lagi, kita perlu banyak orang-orang yang akan Allah karuniai kekuatan kalam yang baligh, yang mampu untuk apa? Menyentuh jiwa. Bukan hanya sekedar menyampaikan dalil, subutnya dalil, kokohnya dalil, bukan sekedar itu. Kalau itu dari sudut ilmiah, tadi saya katakan, antum lebih pakar, antum lebih bisa. Yang punya kesempatan menelaah kitab lebih luas, yang mempunyai kesempatan menjangkau
sumber-sumber yang lebih luas, itu akan lebih mendalam dari sisi kesubutan dalil. Tapi dari sisi baliknya kalam dalam jiwa, ternyata luar biasa, akan berpengaruh, akan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Satu di antaranya apa coba? Warok. Iya, warok. Bukan warok Suromenggolo ya. Warok apa ya? Apa Pak Wahid warok itu ya? Satu di antaranya Pak, kehati-hatian mungkin ya. Termasuk warok itu apa coba? Membatasi diri dalam perkara yang mubah. Coba. Membatasi diri dalam perkara yang mubah. Jika memang kemanfaatannya tidak maksimal. Wah, luar biasa, enggak semua kita mampu seperti itu. Baik, itu yang pertama, qaulan baligha. Yang kedua, dari mau'izatil hasanah itu ada yaitu qaulan layyina, ucapan yang menyejukkan, lemah lembut. Sebagaimana yang tercermin dalam perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam agar keduanya menggunakan pendekatan lemah lembut dan persuasif dalam menghadapi Fir'aun yang kejam dan angkara murka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Thaha ayat 44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kepada kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Subhanallah ya. Ini pendekatan dari mendekati orang yang angkara murka, keras, didekati dengan qaulan layyina. Wow, tapi ya harus ada dukungan yang lain, betul ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita juga mendapati ya, mungkin di antara kalau panjenengan yang belum berkeluarga, belum punya anak, mungkin belum mampu merasakan lebih jauh. Atau sebenarnya juga berbalikan juga bisa aja. Belum punya anak tapi mungkin punya anak didik banyak, sehingga komunikasinya lebih banyak juga bisa jadi terjadi seperti itu. Artinya apa? Maksudnya begini. Masyarakat yang heterogen, kalau masyarakat ya, peserta didik yang bermacam-macam, ternyata itu memang tidak bisa didekati dengan satu metode. Ada yang perlu didekati dengan lemah lembut. Semakin dipelototin, semakin bales melototin. Wah, ini bahaya ini. Semakin dikerasin, semakin pula dia pasang kuda-kuda. Istilahnya begitu. Tapi kalau diberi dengan nasihat yang lemah lembut, dia meleleh istilahnya ya. Ces gitu kan. Ternyata ada yang seperti itu pula. Tapi ya sekali lagi, memang tidak semuanya seperti itu. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Musa dan Harun untuk mendekati Fir'aun dengan pendekatan qaulan layyina. Ikhwan fillah, walam bisawab. Yang saya fahami dari beberapa metode-metode yang ada tadi itu, termasuk di antaranya adalah perintah Allah kepada berdua rasul, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini memberikan satu pelajaran kepada umat belakangan, umat berikutnya, bahwasanya metode dakwah atau metodologi pembelajaran itu harus diupayakan dengan sevariasi mungkin. Perkara hasil itu bukan urusan manusia, ya. Walaupun betul kalau hasilnya nggak optimal, kita boleh evaluasi, itu boleh, silakan aja. Tapi Allah SWT tidak membebani hasil kepada manusia. Sekali lagi, ini walaupun ini juga paradigma ini atau prinsip ini juga prinsip tasliyah sebenarnya. Apa maksudnya prinsip tasliyah? Prinsip hiburan. Iya kan? Kan kita punya target toh. Iya ya? Kita punya target.
Kalau tidak mencapai target, tapi kita sudah optimal kerjanya, sudah berupaya semaksimal mungkin, apa kita katakan? Allah itu tidak memberi pahala karena hasil, tapi Allah akan melihat bagaimana kamu berbuat secara maksimal. Kan gitu. Lala Rasul itu kalau Rasulullah, para Rasul semuanya itu kalau diberi pahala dan siksa atau diberi reward dan punishment itu karena hasil. Oh subhanallah, nabi-nabi terdahulu itu kena punishment semua itu. Ya, umatnya sedikit-sedikit terus. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun. Tapi apa yang terjadi? Umat pengikutnya sedikit. Iya kan? Makanya bukan dari sisi hasil yang dilihat, tapi dari sisi upaya, sisi prosesnya. Baik, saya kembalikan ke sini. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ternyata enggak, ya kan? Ternyata enggak. Bukan berarti Allah enggak ngerti. Ini kan bahasa Allah kepada manusia, bahasa kepada logika manusia masalahnya. Ini firman Allah ya. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Loh, Allah kok masih menggunakan kata-kata la'alahu. Semoga dia. Seolah-olah Allah nggak ngerti hasilnya kan. Padahal Allah kan maha mengetahui mana yang awal dan mana yang akhir. Sekali lagi, ungkapan seperti ini karena ungkapan kepada manusia. Masuk kepada logika manusia. Kalau bukan alam Allah ya. Kalau logika Tuhan, logika Allah, logika zat yang maha mencipta dibawa kepada logika makhluk, ya nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa? Nggak mampu. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada pokok bahasan pendekatan secara qaulan layyina. Maka saya mengalami langsung ya, didatangi oleh paling tidak mempunyai 2 prototipe ustadz. Ada ustadz yang memang spesialisnya itu apa? Marah-marahin. Ya walaupun nggak selamanya itu. Mungkin satu saat seperti itu. Kemudian yang satunya itu ngedem-ngedem. Begitu. Jadi ada qaulan baligha, ada qaulan layyina. Kemudian salah satu yang ketiga sudah masuk suruk ya. Ada qaulan maisura, perkataan yang mudah dipahami dan realistis. Mudah dipahami dan realistis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina binas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha faqul lahum qaulan maisura. Di belakang sekali ini ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu karena secara boros. Sesungguhnya boros itulah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang pantas. Ya. Wa fakullahum qaulan maisura. Diartikan di sini adalah perkataan yang pantas. Realistis. Itu juga hendaknya tidak kita tinggalkan ya. Jangan kemudian kita juga membebani kepada peserta didik sesuatu yang jauh di atas kemampuan mereka. Kemudian yang berikutnya ada qaulan karima. Diartikan apa di sini? Perkataan yang baik lagi mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah kepada mereka berdua, orang tuamu, qawlan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang baik-baik. Yang berikutnya saya fokuskan di sini saja, yaitu pada mau'idhah hasanah. Qawlan atau qaulun sadid, qawlan sadida, perkataan yang benar, tepat pada sasaran. Qawlan sadida, perkataan yang tepat pada sasaran. Ini Al-Ahzab 71 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Pakai sin ya, bukan pakai shin. Qawlan sadida, bukan qawlan syadida. Kalau qawlan syadida keras, menghardik, memfonis-fonis, ya kan? Tapi kalau qawlan sadida, perkataan yang benar. Benar dari sisi konten, benar dari sisi nilai, benar dari sisi waqi. Berat itu. Benar dari sisi konten, benar dari sisi apa tadi? Waqi. Kok jadi lupa saya? Ngerti kan tadi? Maksud saya gini, dari sisi nilai ya, benar dari sisi konten, benar dari sisi nilai, benar dari sisi waqi. Apa yang saya maksudkan itu? Konten. Ya konten itu berarti kan isinya. Apa yang kita katakan itu betul-betul yang benar. Nilai. Nilai dari sisi apa di sini maksudnya? Kandungan-kandungan moralnya, pesan-pesan moralnya, waqi, kenyataannya. Ada orang yang mengatakan sesuatu yang secara nilai benar, secara prinsip nggak menyalahi, kontennya benar, tapi nggak pas dengan saat, nggak pas dengan waktu, nggak pas dengan sikon, maka tidak akan efektif. Maka di sini dikatakan qaulan sadida itu qaulan, perkataan yang tepat sasaran, efektif. Terakhir, qaulan hasana, perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling. Ini dari metode mau'idhah hasanah bisa dikembangkan dari berbagai macam ungkapan tadi itu. Ada qaulan baligha, ya, ada qaulan layyina, ada qaulan maysura, ada qaulan karima, ada qaulan sadida, dan ada qaulan hasanah. Wallah bisawab. Mungkin ini yang dapat saya antarkan pada kesempatan pagi hari ini, keterpulang kepada kita semuanya, karena kita sebagai murabbi ya, murabbi, tenaga pendidik, baik yang ada di lini madrasah ataupun yang ada di lini kesantrian, itu dua-duanya tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kembali saya tekankan, kalau prinsip yang diikuti oleh Rahmah Indonesia sebagai pendiri perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, dan itu juga mengikuti apa metode yang dilaksanakan oleh kakaknya Zainuddin Labai, yaitu apa? Pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapatkan oleh peserta didik di kelas, maka aplikatifnya secara miniatur kehidupan itu di asrama. Nah, gitu. Jadi teori-teori yang ada di kelas, praktek miniaturnya adalah di asrama. Karena itu harusnya dua lini pembelajaran ini, dua lini tarbiyah ini, ya kalau di lembaga pendidikan pesantren ya memang nggak bisa dipisahkan. Kemarin ada satu
Saya mengikuti apa namanya, tapi pakai menyimak di YouTube aja ya. Belum profesor kayaknya ya. Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Iya betul ya, Khalil Nafis ya. LC MA PhD. Ya, karena beliau dokternya kalau nggak salah di luar negeri. Bukan pakai DR ya. PhD, PhD. Itu mengatakan gini, ada yang menggelitik dan terus terang itu menjadi evaluasi kita. Ada satu capaian pesantren yang tidak bisa dicapai oleh boarding school. Walaupun itu ya seperti pondok pesantren, tapi bukan pesantren. Karena ada satu hal yang membedakan, yaitu apa? Kiai. Pondok pesantren itu ciri khasnya setelah ciri-ciri yang lain ada kiai. Maka kalau tidak ada kiai yang ngeremi pondok pesantren itu bukan pondok pesantren, itu boarding school. Gitu. Wah, jelek rasanya itu ya. Dan nggak bisa. Sekolah-sekolah modern sekarang banyak berasrama. Itu sekedar boarding. Kalau milik Islam ya Islamic boarding school gitu. Tapi bukan pondok pesantren. Karena pondok pesantren punya nilai khusus, punya ciri khusus, yaitu ada kiai yang betul-betul ngeremin di situ. Maka unsur atau faktor atau komponen figur di sebuah lembaga pesantren itu suatu yang mutlak, yang figurnya tinggal di dalam pesantren. Wallahu a'lam. Moga-moga ini menjadi sebuah renungan bersama. Demikian yang dapat saya antarkan untuk jadi renungan bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf saya tidak buka forum tanya jawab karena waktu juga sudah. Yang benar dari Allah SWT, yang salah saya pribadi. Astaghfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.